Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Umi di pembelajaran matematika untuk kelas 6. Kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi yang sama, yaitu bangun ruang, dan masih dengan kompetensi dasar yang sama. Hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang, dimulai dengan volume bangun kubus yang paling sederhana. Bagaimana cara menghitung volume kubus? Yaitu kubus itu terdiri dari 6 persegi. Oke, jadi sisi kali sisi kali sisi. Volume itu apa sih? Volume itu adalah isi dari kubus ini. Oke, jadi rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Sangat-sangat sederhana ya. Perhatikan pada contoh berikut. Diketahui sebuah kubus dengan panjang sisi 7 cm seperti pada gambar. Oke, karena kubus itu sisinya sama, semua sisinya panjangnya adalah sama, maka volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi. 7 kali 7 kali 7 cm ya, maka jawabannya adalah 343 cm pangkat 3 atau cm kubik. Ingat, karena ini 3 kali pengalian, cm dikali cm dikali cm lagi, maka satuannya adalah pangkat 3. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan satuan di belakang jawabannya. Kita lanjutkan, yang kedua adalah volume balok. Lihat pada gambar, volume balok dan volume kubus itu hampir mirip, tapi kalau kubus tadi sisi-sisinya sama, maka tinggal dipangkatkan 3. Kalau balok, sisinya kan berbeda. Balok itu terdiri dari persegi panjang dan persegi. Kita lihat volumenya, panjang dikali lebar dikali tinggi. Oke, perhatikan pada contoh. Perhatikan gambar balok di atas. Tentukan volume balok. Oke, mana panjang? Berarti rumusnya adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kita lihat di sini panjangnya 24, lebarnya adalah 8 dan tingginya 6. Dikalikan semua maka hasilnya adalah 1152 cm kubik. Ingat, satuannya adalah pangkat 3 karena ini volume. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah volume prisma. Kita lihat volumenya adalah setengah dikali dengan volume balok. Ya, jadi kalau balok itu ditegakkan kemudian dipotong, hasilnya adalah volume prisma. Jadi kita pakai volume balok yang sebelumnya, yaitu setengah dikali volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau bisa kita sederhanakan menjadi setengah dikali panjang kali lebar dikali tinggi. Bisa kita lihat, maka volume prisma itu adalah luas alasnya dikali tinggi. Luas alasnya itu apa sih dari prisma? Oke, luas alas prisma itu adalah segi 3. Lihat, luas alasnya dikali dengan tinggi. Lihat bentuk luas alasnya. Kalau alasnya segitiga, maka pakai luas alas segitiga. Kalau dia prisma tegak segi 4, maka lihat luas alasnya berarti pakai luas alas segi 4. Tergantung dengan bentuk alas dari prisma tersebut. Contohnya, jika alas prisma tegak segitiga di samping adalah segitiga siku-siku, tentukan volumenya. Oke, sudah dikasih tahu di sini bahwa alas prismanya adalah segitiga siku-siku, maka kita pakai luas alas dari segitiga. Dikatakan di sini bahwa segitiganya siku-siku, berarti kalau siku-siku salah satunya adalah tinggi dan satunya adalah alas. Bisa kita langsung masukkan kepada rumus. Setengah, kita kali dulu ya, luas alas dikali tinggi dari prisma. Tinggi prismanya 35.
Maka setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga, lalu dikali tinggi prisma. Setengah dikali 24 dikali 32 dan dikali 35 sebagai tinggi dari prisma. Hasilnya adalah 384 dikali 35. Hasilnya 13.440 cm pangkat 3. Oke, bisa dipahami ya. Ingat, sekali lagi, volume prisma adalah luas alas dikali dengan tinggi prismanya. Kalau dia tergantung dengan bentuk dari luas alasnya. Ikuti saja rumus dari luas alas prisma tersebut. Oke, yang keempat, volume tabung. Lihat, ada tinggi dan ada jari-jari. Volume tabung adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas dari tabung apa sih? Ya, alas dari tabung adalah lingkaran, maka kita pakai luas alas lingkaran dikali dengan tinggi dari tabung. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Pi-nya ingat 22/7 atau 3,14. Jadi pi r kuadrat dikali t. R itu adalah jari-jari ini. Kita lihat di sini jari-jari, ini tinggi. Maka volume tabung adalah pi r kuadrat dikali tinggi. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Diameter alas sebuah tabung adalah 40 cm. Jika tinggi tabung adalah 28 cm, tentukan volume tabung tersebut dalam satuan desimeter pangkat 3 atau dm3. Oke, kita lihat di situ ada diameter 40 cm, kemudian tinggi tabung 28 cm. Tapi hasilnya diminta ke dalam desimeter pangkat 3. Kita lihat terlebih dahulu. Dari sentimeter ke desimeter adalah dibagi 10, maka 40 cm dibagi 10, maka hasilnya 4 dm. Nah, dari diameter ke jari-jari dibagi 2. Ingat, jari-jari adalah setengah dari diameter, maka dibagi 4 bagi 2, maka hasilnya 2. Maka jari-jari yang kita pakai adalah 2. Tingginya 28 cm. Masih dalam cm, ubah ke dalam desimeter, yaitu dibagi 10, jadi 2,8 dm. Kita pakai rumus volume tabung pi r kuadrat dikali t. Oke, kali ini kita pakai pi yang 3,14 dikali dengan 2/2, r kuadratnya 2/2 dan dikali tingginya 2,8. Hasilnya adalah 35,168 desimeter pangkat 3. Oke, perhatikan kembali ya, agar mudah dipahami. Kita lanjut. Yang kelima adalah volume 5 segi 4. Perhatikan pada gambar. Sebuah kubus dipotong berdasarkan diagonal-diagonal ruangnya sehingga dapat 6 bagian sama besar. Nah, 6 bagian sama besarnya itu adalah limas. Nah, jadi karena kubus itu dipotong 6, diagonalnya itu menghasilkan limas, maka volume limas itu adalah 1/6 dikali dengan volume kubus. Volume kubus tadi apa? Luas alas dikali tinggi. Oke, 1/6 dikali luas alas dikali tinggi. 1/6 dikali luas alas dikali tinggi ada berapa? 2 tinggi. Lihat nih, kalau dipotong kan ini yang sini, sisi ini kalau dipotong dia mendapatkan 2 limas, jadi kali 2 tinggi. Oke, jadi volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, setelah jadi limas, luas alasnya menjadi persegi. Oke, kita lihat. Alas limas di samping berbentuk persegi. Hitunglah volume 5 segi 4 tersebut. Lihat ya, alasnya berbentuk persegi 15 cm dan tingginya 20 cm. Masukkan ke dalam rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 luas alasnya 15. Rumus persegi adalah sisi kali luas alas persegi adalah sisi kali sisi. Jadi 15 kali 15 dikali tingginya 20. Hasilnya adalah 1500 cm pangkat 3. 1500 cm kubik. Bisa dipahami ya. Yang keenam adalah volume kerucut.
volume kerucut sama dengan volume limas dengan alasnya berbentuk lingkaran. Rumusnya mengikuti luas alasnya, karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka pakai luas lingkaran. Oke, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Alasnya lingkaran, jadi 1/3 dikali pi r kuadrat dikali T. Kita lanjutkan contoh. Tentukan volume kerucut pada gambar di samping. Tingginya 20 dan jari-jari dari lingkaran ini 15 cm. Masukkan ke dalam rumus 1/3 dikali pi r kuadrat dikali T. 1/3 dikali 3,14 dikali 15 dikali 15 dikali 20. Hasilnya adalah 4.710 cm3. Yang terakhir adalah volume bola. 3 kali volume bola sama dengan 4 kali volume tabung jika panjang jari-jari dan tinggi bola sama dengan panjang jari-jari bola. Oke, maka 3 kali volume bola itu sama dengan 4 kali volume tabung. Dan volume bola sama dengan 4/3 dikali luas alas dikali tinggi. Maka rumus dari volume bola adalah 4/3 dikali pi r kuadrat dikali tinggi. Oke. Tentukan volume bola pada gambar di samping. Oke, ini maksudnya volume bola ya. 4/3 dikali pi r pangkat 3. Itu pi-nya karena di sini r-nya adalah 7 cm, maka sekarang kita pakai pi-nya 22/7. 4/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Hasilnya adalah 1437,33 cm3. Oke. Selanjutnya perhatikan video berikut. Oke, sekian untuk pembelajaran kita pada pagi ini. Silakan ditonton ulang jika masih ada yang belum dipahami. Dan dibuka bukunya. Untuk pembelajaran hari ini, kami cukupkan sampai di sini. Semoga Anda dapat memahami dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.